Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Pemburu Kepala, bagian 2. Kragehaka. Raja Wali Putih melayang-layang di angkasa kerajaan Kedung Antal. Sudah 3 kali burung raksasa itu memutari seluruh kota kerajaan itu, tapi Rangga yang berada di punggungnya belum juga memerintahkan turun. Pandangan mata pendekar Raja Wali Sakti itu tidak berkedip meneliti setiap sudut wilayah kota kerajaan Kedung Antal. Ke istana, Raja Wali, tapi jangan terlalu rendah, pinta Rangga. Kragehaka. Raja Wali Putih melesat cepat menuju bangunan istana yang tampak megah dikelilingi tembok tinggi dari batu tebal membentuk sebuah benteng. Burung raksasa itu memutari angkasa istana Kedung Antal. Ketinggian terbangnya selalu dijaga agar tidak menarik perhatian orang yang berada di sekitar benteng istana itu. Sementara Rangga yang berada di punggung burung raksasa itu, mengerahkan Aji, Tatar Netra, yang digabungkan dengan Aji, Mata Dewa. Maksudnya, agar dapat melihat lebih jelas dari jarak yang sangat tinggi itu. Dengan menggabungkan kedua ajian itu, tidak ada masalah bagi pendekar Raja Wali Sakti untuk dapat melihat jelas meskipun dalam jarak yang sangat jauh. Tidak ada yang mencurigakan di sini, keadaannya cukup tenang, bahkan penjagaan pun tidak terlalu ketat. Sepertinya rakyat bebas keluar masuk tanpa ada pemeriksaan sama sekali, gumam Rangga perlahan. Rangga menepuk leher burung raksasa itu. Raja Wali Putih yang sudah bisa mengerti maksudnya, langsung saja terbang menjauh dari istana itu. Cepat sekali burung itu meluncur, sehingga dalam waktu sebentar saja sudah berada di luar kota kerajaan Kedung Antal itu. Turun di sana, Raja Wali, seru Rangga seraya menunjuk sebuah danau. Kragehaka. Raja Wali Putih menukik deras, kemudian manis sekali mendarat di tepi danau. Keadaan di danau kecil ini sepi sekali. Tak terlihat seorang pun di sekitarnya. Rangga cepat melompat turun, diedarkan pandangannya ke sekeliling sejenak, seakan-akan ingin memastikan kalau tidak ada seorang pun yang melihat. Kau boleh tinggalkan aku di sini, Raja Wali. Aku yakin, ada sesuatu di kerajaan ini. Aku pasti akan memanggilmu lagi. Jangan terlalu jauh dari sini, kata Kangga seraya berpesan. Kragehaka. Sekali mengepakkan sayapnya saja, Raja Wali Putih sudah melambung ke angkasa. Rangga memandangi burung raksasa itu sampai lenyap di angkasa. Dia masih berdiri di tepi danau seraya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Entah kenapa, perasaannya mengatakan kalau di sekitar tempat ini ada seseorang yang memperhatikannya. Atau mungkin juga lebih dari satu orang. Belum juga Rangga memastikan lebih jauh, tiba-tiba saja. Swing. Hap. Tap. Cepat sekali pendekar Raja Wali Sakti itu menggerakkan tangannya ketika melihat sebuah benda meluncur deras bagai kilat ke arahnya. Dan tahu-tahu, di jari tangannya sudah terjepit sebatang anak panah. Rangga belum juga sempat berpikir jauh, kembali sebatang anak panah meluncur deras, dan kali ini mengarah dada. Pendekar Raja Wali Sakti itu memiringkan tubuhnya ke kanan, lalu secepat itu pula melenting bagaikan seekor burung Raja Wali. Begitu cepatnya pendekar Raja Wali Sakti itu melesat dan tahu-tahu sudah menembus segerumbul semak ilalang, tempat 2 batang anak panah tadi berasal. Jangan! Heh! Rangga terkejut mendengar teriakan keras itu, ketika masuk ke dalam semak ilalang. Kepalan tangannya yang sudah terangkat, jadi terhenti. Kedua matanya terbeliak ketika melihat seorang gadis berwajah cantik tergeletak terjajar dan perutnya ditekan oleh lutut pendekar Raja Wali Sakti itu. Bergegas Rangga melompat bangkit. Ranti, apa yang kau lakukan di sini? Sentak Rangga terkejut begitu mengenali gadis itu. Gadis itu mendengus seraya bangkit berdiri. Ranti mengibaskan debu dan rerumputan kering yang mengotori bajunya. Dengan wajah memberengut kakinya melangkah keluar dari semak itu. Rangga mengikuti dengan benak bertanya-tanya. Sungguh pendekar Raja Wali Sakti sangat terkejut melihat Ranti berada di tempat ini. Padahal setahunya, gadis itu bersama-sama Raden Nadara dan rombongannya. Kenapa berada di sini? Bukankah kau bersama-sama kakakmu? Tanya Rangga langsung. Apa pedulimu? Dengus Ranti ketus. Jelas aku peduli, karena kau baru saja hampir membunuhku. Sentak Rangga sengit juga jadinya. Ranti membalikkan tubuhnya. Matanya menatap tajam, langsung ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti itu.
Sesaat Rangga jadi terkesiap. Sungguh tajam tatapan gadis itu, seakan-akan hendak menembus jantung. "Di mana kakakmu?" tanya Rangga. "Aku tidak tahu," sahut Ranti ketus. Rangga memandangi gadis itu dalam-dalam. Pendekar Raja Wali Sakti benar-benar keheranan. Bagaimana mungkin gadis ini bisa sampai dalam waktu cepat? Sedangkan Rangga baru 2 hari berada di wilayah kerajaan Kedung Antal ini. Untuk mencapai wilayah kerajaan ini dari kaki Gunung Anjar sebelah selatan, dibutuhkan waktu paling tidak 5 hari perjalanan berkuda. Sedangkan baru 2 hari, Ranti sudah berada di sini. Dan entah sudah sejak kapan gadis itu berada di sini. "Kau pasti heran, bagaimana aku bisa sampai di tempat ini begitu cepat," kata Ranti seraya tersenyum tipis. "Memangnya kau saja yang bisa? Kau punya burung Raja Wali raksasa, tapi aku tidak. Itu berarti kau masih kalah bila dibandingkan denganku." Rangga hanya mendengus saja. Memang sudah diduga kalau Ranti melihatnya tadi bersama Raja Wali Putih. Namun dia masih belum mengerti, bagaimana gadis itu bisa sampai di sini. Bahkan sepertinya sudah tahu kalau pendekar Raja Wali Sakti itu akan berada di tempat ini. "Untuk apa kau datang ke kerajaan Kedung Antal ini?" tanya Ranti ketus. Begitu dingin sekali nada suaranya. "Itu urusanku," sahut Rangga jadi ikut ketus juga. "Kau masuk tanpa izin, dengan cara menyelinap seperti maling. Kau bisa dihukum gantung, Kisanak," ancam Ranti tegas. "Siapa yang akan menghukumku?" "Kau," tantang Rangga. "Bukan aku, tapi coba lihat sekelilingmu." Bukan main terkejutnya pendekar Raja Wali Sakti begitu memandang sekelilingnya. Sungguh tidak disangka kalau di sekitarnya sudah banyak orang menunggu, dan semua telah siap melepaskan anak panah ke arah sasaran. Mereka tinggal menunggu aba-aba. "Hahaha, ternyata aku lebih cerdik darimu, Kisanak," Ranti tertawa terbahak-bahak. Rangga hanya mendesis kecil. Dalam hati, memang diakui kecerdikan gadis ini. Pendekar Raja Wali Sakti itu kembali mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Rasanya tidak ada lagi tempat untuk bisa keluar dari daerah ini. Setiap penjuru memang sudah terkepung rapat oleh orang berpakaian prajurit yang sudah siap dengan panah. Mungkin pendekar Raja Wali Sakti itu bisa menghadapi hujan panah. Tapi rasanya tidak yakin akan berhasil. Meskipun memiliki ilmu meringankan tubuh sempurna yang ditambah tingkatan kepandaian tinggi, dia tidak akan mungkin bisa selamanya menghindari serbuan panah dari segala penjuru. "Sebaiknya kau menyerah saja, Kisanak. Tidak ada gunanya melakukan perlawanan. Kau akan mati konyol di sini." Mereka adalah ahli senjata panah. Mereka prajurit pilihan yang sudah berpengalaman di medan tempur, kata Ranti penuh kemenangan. "Kau keliru jika menganggap begitu, Ranti," desis Rangga dingin. "Oh, jadi kau ingin mencoba kemahiran mereka menggunakan panah? Baik, rasakan akibat kekerasan kepalamu." Ranti langsung melompat mundur. Dan seketika itu juga ratusan anak panah meluncur berdesingan ke arah pendekar Raja Wali Sakti. Bukan main terkejutnya pemuda berbaju rompi putih itu, karena ternyata Ranti tidak main-main. Maka Rangga tidak punya pilihan lain lagi. Cepat-cepat dilentingkan tubuhnya, berlompatan sambil cepat mengibaskan tangannya. Hia, hia. Tidak terhitung lagi, berapa anak panah yang rontok terkena kibasan tangan Rangga yang bergerak cepat mempergunakan jurus sayap Raja Wali membelah mega. Juga tidak sedikit anak panah yang lewat begitu saja di sekitar tubuhnya. Namun panah-panah itu seperti tidak pernah habis, dan terus berdesingan bagaikan hujan. Rangga memang masih sanggup mempertahankan diri dari serbuan anak panah ini. Tapi jika selamanya seperti ini, rasanya tidak akan mungkin mampu bertahan. Sedangkan panah-panah itu terus berdesingan di sekitar tubuhnya. Maka dengan cepat diputar tubuhnya seraya merapatkan tangan di depan dada. Lalu dengan cepat sekali tangannya merentang ke samping, dan tubuhnya semakin cepat berputar bagai gasing. "Aji, Bayu Bajra, yeyah!" Tiba-tiba Rangga berteriak nyaring melengking. Bersamaan dengan itu, tubuh pendekar Raja Wali Sakti berhenti berputar. Kini kedua kakinya terpentang lebar dengan telapak tangan menyatu rapat di depan dada. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja di sekitar danau kecil itu bertiup angin dahsyat, memperdengarkan suara menderu bagai topan. Seketika panah-panah itu berhamburan sebelum mencapai tubuh pemuda berbaju rompi putih itu. Tak lama berselang, terdengar teriakan-teriakan melengking tinggi.
Sebentar kemudian terlihat tubuh-tubuh berpentalan ke udara, terhempas tiupan angin topan yang diciptakan pendekar Raja Wali Sakti. Bahkan pohon-pohon dan bebatuan mulai berterbangan ke segala arah. Aji, Bayu Bajra, yang dikerahkan pendekar Raja Wali Sakti memang sungguh dahsyat. Bahkan bumi bagaikan bergetar seperti terjadi gempa, dan permukaan air danau bergolang menimbulkan deburan keras bagai gelombang samudra. "Yeah!" Kembali Rangga berteriak nyaring. Seketika dihentakkan tangannya ke samping, lalu dengan keras sekali ditepuk ke atas kepala. Saat itu juga, angin topan yang diciptakannya berhenti. Seluruh daerah di sekitar danau kecil ini porak-poranda, bagaikan baru saja diamuk ribuan gajah. Pohon-pohon bertumbangan, tercabut dari akarnya. Tampak tubuh-tubuh berseragam prajurit bergelimpangan tak tentu arah. Bahkan beberapa ada yang terhimpit batang pohon, atau kepalanya remuk tertindih batu. Juga tidak sedikit yang bergelimpangan sambil merintih kesakitan. Sekitar tempat itu jadi dipenuhi suara rintihan kesakitan dari para prajurit yang terluka akibat terkena serbuan angin topan yang diciptakan pendekar Raja Wali Sakti. Rangga bergumam kecil. Tatapan mata pendekar Raja Wali Sakti itu langsung tertuju pada sosok gadis cantik yang masih berdiri tegak di tempatnya. Bahkan gadis itu menyunggingkan senyuman yang sinis sekali. Sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali pada Aji, Bayu Bajra, yang dilepaskan pendekar Raja Wali Saka tadi. "Mengagumkan, sungguh dahsyat ilmu yang kau miliki, Kisanak," puji Ranti. "Terima kasih," sambut Rangga. "Tapi sayang, ilmu yang kau miliki belum berarti apa-apa bagiku," kata Ranti lagi. "Aku juga mengakui ketangguhanmu, Ranti. Tapi maaf, prajuritmu tidak bisa menguasai diri," Rangga menoleh. "Meskipun mereka prajurit pilihan, tapi memang bukan tandinganmu. Mereka cukup tangguh dan mahir menggunakan senjata panah," Rangga mengakui. Pendekar Raja Wali Sakti itu memang kagum pada kemahiran para prajurit itu menggunakan senjata panah tadi. Hampir-hampir saja serangan panah tadi tidak sanggup dihadapinya. Memang dia menggunakan Aji, Bayu Bajra itu karena terpaksa. Tak ada pilihan lain lagi, meskipun tahu akibatnya akan parah. Bukan saja bagi mereka, tapi juga pada lingkungan sekitarnya. Itu sebabnya Rangga jarang sekali menggunakan ajian yang satu ini, kalau tidak benar-benar terdesak. "Sekarang kau harus berhadapan langsung denganku, Kisanak. Bersiaplah." "Hiyaat." Cepat sekali gadis itu melesat menerjang pendekar Raja Wali Sakti sambil melontarkan 4 pukulan beruntun sekaligus. Dan Rangga hanya mengegoskan tubuhnya menghindari serangan gadis itu. Namun sebelum bisa berbuat sesuatu, Ranti sudah kembali menyerangnya dengan dahsyat. Pukulan-pukulannya mengandung tenaga dalam tinggi. Dan setiap angin pukulannya menimbulkan hawa panas, di samping hempasan angin keras. Yeah. Rangga langsung menggunakan jurus 9 langkah ajaib. Satu jurus yang paling sering digunakan dalam satu pertarungan awal. Dengan jurus ini bisa diukur, sampai di mana tingkat kepandaian lawannya. Memang jurus ini tidak dikhususkan untuk menyerang, tapi hanya untuk menghindari serangan lawan. Meskipun demikian, bisa juga digunakan untuk menyerang. Tapi hanya sesekali saja, itu pun hanya serangan tipuan yang tidak berbahaya sama sekali. Jurus 9 langkah ajaib memang aneh sekali. Tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu bagaikan karet, meliuk-liuk dengan gerakan lambat namun sukar ditembus pertahanannya. Bahkan kadang-kadang gerakannya seperti ingin jatuh, persis seperti orang mabuk, kebanyakan minum arak. Beberapa kali serangan yang dilancarkan Ranti hampir mengenai sasaran, namun dengan manis sekali Rangga selalu dapat berkelit. Tentu saja hal ini membuat Ranti jadi gusar. "Setan!" dengus Ranti sengit. Gadis itu melompat mundur. 5 jurus sudah dihabiskan, tapi belum juga bisa menyentuh tubuh lawannya, bahkan menyentuh ujung rambutnya saja, tidak berhasil. Beberapa kali dia mendengus seraya menyemburkan ludah. Matanya memerah, menandakan telah menyimpan kemarahan yang amat sangat. "Jangan harap bisa mempermainkan aku dengan jurus kacangan itu, Kisanak," dengus Ranti sengit. "Asal tahu saja, aku tidak ada minat bertarung denganmu. Kau terlalu cantik untuk dilukai, Ranti," sengaja Rangga memanasi gadis itu. "Puih, kau pikir aku suka dengan pujianmu?" dengus Ranti, memerah wajahnya. "Tapi kau benar-benar cantik, rasanya aku keparat." "Hiya."
Ranti tak dapat lagi menahan kemarahannya. Wajahnya benar-benar memerah bagai kepiting rebus. Gadis itu langsung saja melompat menerjang pendekar Raja Wali Sakti itu, membuat kata-kata Rangga terputus sebelum terselesaikan. Serangan-serangan yang dilancarkan Ranti kali ini sungguh dahsyat luar biasa. Rupanya gadis itu mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya, dan Rangga harus hati-hati menghadapinya. Kali ini pendekar Raja Wali Sakti tidak ingin mengambil resiko jika mempergunakan jurus 9 langkah ajaib. Pertarungan pun berjalan semakin sengit. Ranti mengeluarkan jurus-jurus andalan dahsyat dan berbahaya sekali. Sedikit saja kelengahan akan berakibat parah buat Rangga. Dan itu memang terjadi ketika Rangga baru saja terlepas dari serangan yang mengarah ke kepala. Tanpa diduga sama sekali, Ranti menyodok bagian dada. Gadis itu tidak menghiraukan lagi pertahanannya. Dan ini membuat Rangga terkejut setengah mati. Cepat Rangga mengebutkan tangannya. Des. Hup. Pendekar Raja Wali Sakti itu melenting sejauh 2 batang tombak ke belakang. 2 kali dia berjumpalitan di udara. Kedua kakinya berhasil mendarat manis sekali. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya, memandang gadis itu. Sodokan tangan Ranti memang begitu keras, dan mengandung pengerahan tenaga dalam yang cukup tinggi. Rangga merasakan adanya getaran kuat pada telapak tangannya. Dan sebelum pendekar Raja Wali Sakti itu bisa berpikir jauh, tiba-tiba saja Ranti sudah kembali cepat menyerang. Hiya! Rangga terbeliak kaget. Serangan gadis itu sungguh cepat luar biasa. Padahal, dia sendiri belum sempurna menguasai pernapasannya. Dan sebelum bisa berbuat sesuatu, satu pukulan menggeledek yang mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi, kembali dilontarkan gadis itu. Begehaka. Ah! Rangga memekik keras melengking. Pukulan yang bersarang di dada pendekar Raja Wali Sakti itu dahsyat sekali, sehingga membuat tubuhnya terpental jauh ke udara. Pada saat itu, Ranti sudah melentingkan tubuhnya mengejar dengan kecepatan kilat. Hiyaat! Des! Buh! 2 kali Ranti menyerangkan pukulan ke tubuh pendekar Raja Wali Sakti yang sedang meluncur deras di udara. Hal ini membuat pemuda berbaju rompi putih itu semakin tidak bisa menguasai keadaan tubuhnya. Dia semakin jauh terpental tanpa dapat menguasai diri lagi. Bahkan dengan deras sekali, tubuhnya meluncur turun ke bawah. Kragehaka. Wus. Namun sebelum tubuh Rangga menghantam tanah, mendadak saja dari angkasa meluncur Raja Wali Putih dengan kecepatan sangat tinggi. Cakar burung raksasa itu langsung menyambar tubuh pendekar Raja Wali Sakti, dan membawanya melambung tinggi ke angkasa. Begitu cepatnya, sehingga Ranti yang kini sudah berpijak di tanah, jadi terlongong. Keparat, dengus Ranti menggeram. Gadis itu mendongakkan kepalanya ke atas, memandang burung Raja Wali raksasa yang semakin jauh mengangkasa membawa pendekar Raja Wali Sakti. Kakinya menghentak-hentak kesal. Dari bibirnya yang mungil, keluar gerutuan dan makian bercampur kemarahan. Suit, tiba-tiba saja Ranti bersiul nyaring. Sebentar kemudian, terdengar suara ringkik kuda. Kemudian disusul munculnya seekor kuda putih berkilat, bertubuh tinggi tegap, dengan otot-otot bersembulan. Kuda putih yang gagah itu, meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi begitu sampai di depan Ranti. Hup! Ranti langsung melompat naik ke punggung kuda putih itu. Sungguh manis dan ringan sekali gerakannya. Hiya! Begitu Ranti menghentakkan tali kekang kuda, seketika itu juga kuda berbulu putih itu meringkik keras, lalu melesat cepat bagai kilat. Debu mengepul di udara saat kuda putih itu berpacu cepat meninggalkan tepian danau yang porak-poranda tak karuan lagi bentuknya. Hiya! Hiya! Ranti terus menggebali kudanya semakin kencang dan semakin jauh meninggalkan tepian danau, cepat sekali kuda putih itu berpacu. Dalam waktu tidak berapa lama, kuda putih itu sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Hanya gumpalan debu yang terlihat membumbung tinggi ke angkasa. Bersambung ke Pemburu Kepala 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.